Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke dalam pelajaran prakarya, masih dalam aspek pengolahan untuk kelas 7 semester pertama, yaitu tentang bagaimana mengolah bahan pangan buah segar. Minggu lalu kita sudah belajar tentang pengertian, jenis, dan manfaat buah segar untuk tubuh kita. Nah, untuk kali ini kita akan belajar tentang teknik pengolahan bahan pangan. Pada dasarnya, teknik pengolahan pangan dibagi menjadi dua, yaitu teknik pengolahan pangan panas basah dan teknik pengolahan pangan panas kering yang biasa disebut dry heat cooking. Yang termasuk teknik pengolahan pangan panas basah adalah teknik merebus, teknik merebus menutup bahan pangan atau poaching, teknik merebus dengan sedikit cairan atau braising, teknik merebus atau menggulai atau stewing, teknik mengukus atau merebus, teknik mendidih atau simmering, dan teknik mengetim. Teknik merebus adalah mengolah bahan makanan dalam cairan mendidih. Cairan tersebut bisa berupa air, kaldu, dan susu. Caranya, bahan makanan dapat dimasukkan ke dalam cairan yang masih dalam keadaan dingin atau dalam air yang panas. Merebus menutup bahan pangan atau poaching, yaitu cara memasak bahan makanan dalam bahan cair sebatas menutup bahan makanan yang direbus dengan api kecil di bawah titik didih 92 sampai 96 derajat Celcius. Bahan makanan yang di-poach ini adalah bahan makanan yang lunak atau lembut dan tidak memerlukan waktu lama untuk memasaknya. Nah, bahan makanan yang biasa digunakan atau yang diolah dengan teknik ini seperti buah-buahan, sayuran, telur, dan ikan. Cairan yang digunakan berupa kaldu, air yang diberi asam, cuka, dan susu. Teknik merebus dengan sedikit cairan merupakan teknik yang menggunakan sedikit cairan setengah dari bahan yang diolahnya. Tujuannya agar aroma menyatu dengan cairan bahan pangan. Menyetup atau menggulai, yaitu mengolah dengan cara menumis bumbu terlebih dahulu, kemudian direbus dengan sedikit cairan di atas api sedang. Steaming atau mengukus, yaitu teknik memasak bahan makanan dengan uap mendidih. Sebelum mengukus bahan makanan, alat pengukus yang sudah berisi air harus dipanaskan terlebih dahulu hingga mendidih dan mengeluarkan uap, baru dimasukkan bahan makanan pada steamer atau pengukus. Uap air panas akan mengalir ke sekeliling bahan makanan yang sedang dikukus. Nah, efek dari teknik ini yaitu menjadikan makanan lebih lunak dan lembut. Nilai gizi bahan makanan tidak banyak yang hilang karena tidak bersentuhan langsung dengan air. Makanan yang diolah dengan cara ini
yaitu puding, bolu, maupun sayuran, ikan, dan ayam. Simmering, teknik mendidih, yaitu teknik memasak bahan makanan dengan saus atau bahan cair lainnya yang dididihkan dahulu, lalu direbus lama hingga muncul gelembung-gelembung. Teknik mengetim, yaitu teknik memasak bahan makanan dengan menggunakan dua panci yang berbeda ukuran, di mana salah satu panci lebih kecil. Panci yang lebih besar berisi air dan panci yang kecil berisi bahan makanan. Untuk memasak teknik mengetim ini memang membutuhkan waktu yang lama. Teknik pengolahan lainnya adalah teknik mengolah pangan panas kering atau dry heat cooking. Yang termasuk teknik pengolahan ini yaitu teknik menggoreng dengan minyak banyak, teknik menggoreng dengan minyak sedikit, teknik menumis, teknik memanggang, teknik membakar. Teknik menggoreng dengan minyak banyak adalah cara menggoreng dengan menggunakan minyak atau lemak hingga bahan makanan benar-benar terendam sehingga memperoleh hasil makanan yang kering atau crispy. Teknik menggoreng dengan minyak sedikit, yaitu cara menggoreng dengan menggunakan wajan datar dengan sedikit minyak. Nah, di sini bahan makanan yang diolah menggunakan panci dadar dan hanya membutuhkan 1 kali balik dalam mengolahnya. Ya, jadi dengan menggunakan waktu yang cepat. Nah, untuk hasilnya memperoleh masakan yang tidak terlalu atau yang tidak membutuhkan terlalu matang. Teknik menumis. Teknik dengan memasak dengan sedikit minyak. Biasanya ditambahkan saus atau kaldu. Proses yang dilakukan cepat. Bahan makanan yang diolah atau yang dipakai sebaiknya diiris tipis terlebih dahulu, baru dimasukkan dalam bumbu yang sudah ditumis. Teknik memanggang, yaitu cara mengolah makanan dengan memanaskan bahan dari segala arah tanpa menggunakan minyak atau air. Jadi dengan teknik memanggang ini menggunakan uap panas. Alat yang digunakan adalah oven. Teknik membakar atau grilling, yaitu cara mengolah bahan makanan di atas lempengan besi panas dan diletakkan di atas perapian langsung. Suhu yang dibutuhkan adalah 292 derajat Celcius. Nah, selain dari teknik-teknik yang sudah Ibu sebutkan tadi sebelumnya, ada teknik-teknik pengolahan bahan pangan lainnya. Contohnya menghaluskan, mencampur, menyaring, atau memeras. Menghaluskan adalah membuat bahan makanan menjadi halus dengan bantuan alat blender, parutan, maupun dengan cara diulek. Alat yang digunakan, blender, parutan, cobek, lumpang aluk. Mencampur adalah menyatukan bahan pangan menjadi tercampur rata. Alat yang digunakan adalah sendok.
menyaring atau memeras adalah membuat bahan menjadi halus dengan alat penyaring atau dari saringan kawat atau kain penyaring supaya diperoleh cairan yang jernih. Oke, setelah kalian selesai mengolah makanan, tentu kalian akan menyajikan atau mengemas makanan tersebut. Tujuannya yaitu sebagai wadah ya dari makanan atau hidangan yang kalian masak. Kemudian sebagai daya tarik orang yang memakannya atau konsumen untuk membelinya. Kemasan yang umum digunakan terbuat dari kertas atau paper cup, kaca atau gelas, plastik, kemudian styrofoam. Nah, untuk plastik biasanya plastik yang khusus untuk mengemas bahan makanan. Sedangkan styrofoam biasanya digunakan, ini harusnya ya digunakan bukan pada hidangan yang masih dalam keadaan panas. Ya, sebaiknya dikurangi dalam penggunaan kemasan dalam bentuk styrofoam. Nah, ini adalah contoh kemasan-kemasan untuk minuman segar. Ini kemasan untuk makanan, ya. Kemasan untuk makanan bisa dari plastik, kaleng, kemudian ada kemasan-kemasan yang berupa alami, yaitu dari daun-daunan. Nah, seperti dari kaleng ini kita harus perhatikan juga tanggal kadaluarsanya, ya, tanggal batas untuk pemakaiannya. Nah, kriteria yang harus diperhatikan dalam memilih wadah penyajian atau kemasan antara lain, bahan kemasan atau wadah penyajian tidak berbau sehingga tidak mempengaruhi atau mengubah rasa dari produk pangan olahan. Bahan kemasan atau wadah penyajian memiliki kekuatan sebagai tempat produk pangan olahan. Bahan kemasan atau wadah penyajian mudah didapat. Bahan kemasan atau wadah penyajian aman bagi kesehatan dan tentu saja harus bersih. Oke, cukup di sini pertemuan kita. Dan ini ada tugas ibu untuk kalian, ya. Kalian mencari 5 macam hidangan, yaitu hidangan di daerah Nusantara kita, di daerah Nusantara di Indonesia, dan kalian sebutkan teknik pengolahan yang berbeda dari makanan yang kalian cari, ya. Kemudian kalian tulis di buku tugas kalian foto, kemudian kalian share ke WA Ibu. Oke, terima kasih. Silahkan pelajari dengan baik. Penilaian berikutnya adalah penilaian harian dan kita akan memaparkan bagaimana cara atau persiapan dalam pembuatan praktek. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.